Selamat sore saya ucapkan kepada abang, kakak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Andren Sinulinga dengan 3 NIM akhir 283. Di sini saya akan menjelaskan cara menanam cabai rawit dari tahap awal sampai pasca panen. Pertama, kita lakukan pembersihan tanaman liar pada lahan penanaman cabai. Lalu lakukan proses pembakaran sisa ranting tanaman liar. Setelah itu, lanjut ke proses pembuatan lubang tanaman dengan ukuran 30 x 30 cm dan dengan jarak lubang tanam 100 x 80 cm. Lalu, proses pemberian kapur dolomit pada lubang tanaman cabai. Setelah itu, berikan pupuk dasar pada lubang tanaman cabai. Lalu, lahan dibiarkan selama 2-3 minggu sebelum ditanami cabai. Persemian benih cabai dapat kita lakukan sambil menunggu lahan siap untuk ditanami cabai. Pengambilan bibit cabai dapat dilakukan dengan sistem cabutan. Pilih bibit cabai yang sehat dan besar. Lalu masukkan tanah galian kemarin ke lubang tanam, lalu masukkan bibit ke lubang tanam. Begitu juga seterusnya sampai bibit habis tertanam. Proses penanaman dapat dilakukan pada sore hari. Dan berikut cabai sudah berumur 13 hari. Kita dapat melakukan proses pemupukan pertama. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk NPK dan pupuk TSP atau SP36 dengan dosis 5-10 gram per tanaman. Dan cabai sudah berumur 30 hari. Daun keriting seperti ini dapat disebabkan oleh gejala serangan kutu daun. Lalu kita akan melakukan topping pucuk pada cabai rawit. Topping pucuk ini berfungsi untuk merangsang keluarnya tunas air pada cabang utama agar menghasilkan percabangan yang banyak. Dan setelah cabai berumur 32 hari, berikan pemupukan kedua. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk KNO 3 merah dan pupuk hara makro sekunder. Caranya, campurkan kedua jenis pupuk ke wadah yang berisi air. Larutkan sampai betul-betul larut. Kemudian masukkan ke dalam semprotan, lalu siram dengan dosis 1,5 gelas per tanaman. Dan cabai sudah berumur 37 hari. Berikan bahan pestisida pada cabai. Campurkan 2 bahan pestisida dengan bahan aktif yang berbeda. Masukkan bahan yang biasa digunakan adalah insektisida dan akarisida. Masukkan bahan ke dalam semprotan, lalu tambahkan perekat atau penembus pestisida apabila diperlukan.
Spray dari bawah daun tanaman. Penyemprotan dapat dilakukan 10 hari sekali, tergantung gejala di lapangan. Cabai sudah berumur 42 hari. Kita sudah dapat melakukan proses pemupukan ketiga dengan menggunakan bahan pupuk organik dan pembenahan tanah pun dilakukan. Pupuk organik yang digunakan bisa menggunakan VOC buatan sendiri, VOC organik buatan sendiri atau buatan pabrik. Jenis pupuk yang biasa kita gunakan yaitu Granul Bio Organik GDM dan Black Boss Bio Organik GDM. Cara penggunaannya, semprotkan pada tanah atau areal penanaman. Dan larutkan kedua pupuk dengan air lalu semprot pada tanah dengan dosis 1 gelas per tanaman. Kemudian lakukan proses pembersihan gulma dan penggemburan tanah. Cabai sudah berumur 47 hari. Tanaman layu seperti ini biasanya diakibatkan gejala penyakit layu fusarium. Pengendaliannya dengan cara segera cabut tanaman yang sakit. Kemudian lakukan pewiwilan pada tunas cabai. Pewiwilan adalah proses pembuangan tunas air yang tidak produktif mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif cabang yang dipelihara. Untuk pencegahan pada hama keriting pada cabai, berikan bahan pertama jenis akarisida dan bahan aktif diaventeuron dengan dosis 1-1,5 ml per liter air. Lalu bahan kedua insektisida kontak dan bahan aktif diktametrin dengan dosis 3-5 ml per liter air. Aplikasikan di pagi atau di sore hari. Spray dari bawah dan atas daun. Cabai sudah memasuki usia fase generatif. Pada fase generatif ini, berikan pupuk pada cabai rawit. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK dan KNO3 putih. Larutkan kedua pupuk dengan air dan dengan dosis 500 ml per tanaman. Untuk pencegahan penyakit pada cabai, berikan bahan fungisida yaitu bahan aktif belerang. Larutkan dalam air, semprotkan merata ke seluruh bagian tanaman. Dan cabai sudah berusia 78 hari. Cabai sudah berbuah. Lalu berikan bahan pupuk. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK dan SP36 dengan dosis 2-3 gelas per tanaman.
Cabai sudah berumur 115 hari. Buah cabai sudah merah dan siap untuk melakukan proses pasca panen pertama. Pada saat cabai berumur 123 hari, jarak panen cabai rawit itu 1 minggu sekali. Pada pasca panen ketiga, kita sudah dapat memberikan lagi bahan pupuk organik yakni POCGDM dan kalsium organik, siram pada tanaman. Dan cabai sudah berumur 132 hari. Cabai sudah siap untuk melakukan panen keempat. Pada saat cabai berumur 149 hari, sering terjadi yang namanya penyakit busuk buah, antraknosa atau patek. Pengendaliannya itu dengan cara menggunakan fungisida sebagai anjuran alternatif terakhir. Rekomendasi bahan aktif fungisidanya yaitu mancozeb, benomil propinep, belerang, hexaconazole, dan benomil. Kemudian lakukan pemupukan berimbang terutama yang mengandung kalsium dan kalium. Kalsium berfungsi untuk mempertebal atau memperkuat dinding sel buah cabai sehingga tidak mudah terinfeksi penyakit. Dan cabai sudah berumur 161 hari atau 5,5 bulan. Kita lakukan puncak ke-7. Perawatan lanjutan pasca panen yaitu pengendalian antraknosa secara preventif dapat dilakukan dengan pemberian hara berupa kalsium dan fosfat pada tanaman berbuah. Dan inilah penampakan cabai setelah berumur 178 hari atau 6 bulan. Kita sudah siap melakukan pasca panen cabai rawit ke-8 atau Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.